Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 2 Oktober 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini siapa yang perhatiin XAUUSD ya? Untungnya sih ya, saya kemarin itu kan saya ada bilang saya nggak bisa live kemarin di Discord karena saya pribadi ada urusan di luar, lebih tepatnya ada undangan ya kan. Karena as you know sekarang di Bali lagi musim orang nikah, jadi ya dapat undangan. Dan untungnya sih saya juga nggak ngeliat market, dan saya balik-balik kemarin malam sekitar jam 9 itu saya lihat nih, kenapa ini buset, ini marketnya tiba-tiba drop jauh ke bawah, ngelewatin semua area level yang saya buat gitu kan ya. Ini bos nggak di respect, kemudian demand M15 nggak di respect, demand H1 juga nggak terlalu di respect. Saya heran ini apa sih maunya nih XAUUSD ya kan? Kenapa sudah sesinya New York Session yang kita tahu bahwa itu government shutdown, kok malah tidak ada efeknya sama sekali gitu kan? Kok dramanya kok nggak jelas gitu kan ya. Dan kalau dibandingkan dengan XAG dan juga dibandingkan dengan pergerakan dolar kemarin pun sebenarnya ini nggak masuk loh ya. Karena kalau dilihat ya data, sebelum saya bicara data, kemarin kita lihat indeks dolar pun ternyata ya dramanya juga sama ya, dia drop naik drop kemudian naik lagi nggak jelas. Kemudian USR-nya yieldnya di sini justru lebih drop ya kan, ini drop. Kemudian yang 2 tahun juga drop. Indeks dolarnya doang nih yang kacau. Ujung-ujungnya ya semua kacau sih ya. Semuanya kacau kemarin. Tapi kalau dilihat dari silver sendiri, ini silver masih ya stabil lah ya. Tidak terlalu dramanya, tidak terlalu, intinya silver kelihatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan gold yang dramanya ini. Alah ya, bosan gold just being gold ya. Emas tetaplah menjadi emas. Yang dramanya tuh ada aja ya. Oke. Kemarin berarti sudah divalidasi ya, government shutdown-nya itu sudah, ataupun lebih tepatnya pemerintahannya tutup. Dan beberapa news update dari mereka bahwa untuk dari segi DPR sendiri ya, selaku kongresnya juga, bahwa ketua DPR-nya itu Johnson itu mengisyaratkan untuk para anggota parlemen masuk di minggu depan. Jadi otomatis data-data yang akan keluar di hari Kamis sekarang dan sampai besok itu tidak akan ada keluar lagi. Saya juga heran kenapa kemarin data ADP-nya itu bisa keluar ya. Apa mungkin itu sebenarnya sudah disurvei? Itu aja sih saya herannya. Mungkin itu data sudah disurvei, dan ini juga kan jam 8.15 pagi ya di Amerika. Jadi kemungkinan itu masih ada datanya. Jadi untuk hari ini secara data kita nanti ada data unemployment claim mingguan. Nah ini karena misalnya lihat sendiri sekarang ini sudah berubah jadi tentatif. Jadi ini menurut saya sudah tidak akan keluar sih datanya ya. Ini tidak akan keluar lagi karena dari segi ketua DPR-nya sendiri pun juga bilang bahwa minggu depan mereka baru akan mulai masuk lagi. Dan untuk para pegawai di sana, lebih tepatnya bahasa kita adalah PNS, kemungkinan PNS di sana itu bakal dipecat lumayan banyak ya, dari berbagai macam, bukan sektor sih, divisi ya, divisi. Jadi kemungkinan kita bakal ngelihat data NFP dulu diundur, dan data NFP-nya kemungkinan bakal luar biasa meledak. Dalam artian meledaknya itu kemungkinan bisa hasilnya itu jelek sih ya. Karena kalau kemarin kita lihat data ADP-nya itu minusnya lumayan sih ya, minus 32.000 ini ya. Balik lagi kayak di bulan Juli 2022 ini minus 32.000 dari sektor swasta. Saya juga heran ini. Pada saat shutdown ADP-nya minus 32.000. Ditambah dengan shutdown dan banyak yang berefek ya, chain reaction ataupun reaksi berantai dari semuanya kena, ini mungkin bisa minus, ataupun mungkin kita bakal ngelihat data tenaga kerja mungkin akan bisa kembali lagi pada saat zaman COVID 2020. Mungkin sih ya, mungkin. Saya kemungkinannya begitu. Karena ketua DPR-nya sendiri bilang itu adalah seminggu gininya data,
jangka waktu shutdownnya seminggu. Jadi kalau udah seminggu ya udah, sekarang kita nggak punya nggak punya data yang bisa dirilis, minggu depan juga nggak punya data yang bisa dirilis. Ini bakal hancur kemana-mana sih. Ya, volatilitas bakal menjadi sangat ekstrim, ketidakpastian bakal menghantui semua. Seharusnya kalau gold nggak ada drama ini seharusnya naik, ya, karena kita tahu gold ini sebagai aset ketika terjadi ketidakpastian dan ketakutan. Tapi kenapa ini malah drop, ya kita tahu lah drama gitu kan ya. Kemudian dari segi Trump sendiri, update dari tarif di sini bilangnya cuma satu, mendelay untuk tarif untuk obat ya, farmasi. Karena kan kemarin kalau nggak salah berapa ya, 125% ya kalau nggak salah kemarin. Itu. Ini di pause sebentar. Kemudian apa lagi ya? Untuk masalah shutdown sendiri, untuk tadi juga ketua DPR-nya ada bilang juga kalau semisalnya mereka ini dari Partai Republik itu masih belum mau menyetujui proposal yang diberikan oleh Partai Demokrat. Katanya sih bakal ada ini ya, nih. Senat memvote 47 dari 53 untuk procedural vote dari Democrat spending bill. Need-nya itu 60 gitu kan ya. Jadi kurang. Jadi bisa dibilang ya, karena kan dominan dari Senat dan juga DPR itu adalah orangnya dari Republik ya kan. Jadi kalau Demokrat mengajukan anggaran ya kalau nggak sesuai dengan Partai Republik ya pasti bakal ditolak ya kan ya. Jadi ya ini sih ya, ibaratnya drama yang ada di Amerika sekarang itu adalah drama anggaran, yang dimana anggaran ini berasal dari kedua partai antara Demokrat dan Republik. Kalau Demokrat pengen ngajuin sesuatu pasti harus menguntungkan pihak Republik. Republik pasti mungkin bahasa kasarnya adalah mungkin minta yang besar atau mungkin dan sebagainya gitu kan ya. Mengingat Trump ini kita tahu bahwa beliau ingin yang namanya suku bunga semakin lama semakin rendah. Trump itu menginginkan indeks dolar jangan sampai tinggi ya. Cuma kan kalau dari segi Demokrat pola pikirnya mungkin agak beda sedikit ya. Ini dah yang membuat sebenarnya latar belakang shutdown ini terjadi ya, ketidaksinkronan antara Partai Republik dan Partai Demokrat dalam hal penyetujuan anggaran. Itu aja sih ya, ini efeknya pasti bakal kemana-mana ya. Orang-orang yang di layoff kemudian ya itu udah dipecat, efeknya kemana-mana, bisa ke bagian industri, bisa kemudian manufaktur juga bisa, services juga bisa, kemana-mana ya. Bahkan katanya yang dari militer kemudian farmasi itu katanya kan tidak akan kena dampak akibat dari shutdown di sini. Cuma nggak tahu deh ya. Saya juga belum baca sepenuhnya karena terakhir shutdown itu adalah pada saat tahun 2018, pada saat zamannya Trump itu, yaitu selama 1 bulan ternyata ya, 1 bulan. Jadi kemungkinannya sih bisa kayak begitu sih ya, bisa aja. Tapi ya kita lihatlah maunya market seperti apa ya. Kalau saya pribadi sih dengan shutdown seperti ini tidak ada reason sebenarnya dia turun. Sekali lagi, kalau gold nggak ada drama, ini seharusnya sudah naik 3.900. Mungkin ini dramanya adalah hanya sekedar mengisi bensin. Karena sekarang goldnya ini masih ketahan di area di resistance become support di 3854. Udah ini udah valid ya. Ini low sudah menjadi low yang sangat luar biasa valid sekarang. Sekarang bagaimana? Apakah kita ingin trade di area ini atau kita menunggu terjadinya yang namanya tembus 3.900? Well, sekarang kita lihat ya. Untuk hari ini tentu aja kita tidak memastikan adanya berita keluar nanti malam masalah unemployment claim. Bahkan sampai besok pun NFP kemungkinan tidak akan keluar. Karena di sini sudah semua jadwalnya menjadi tentatif. Ya. Oke, untuk hari ini bagaimana? Tetap saya pribadi hari ini adalah tetap bullish. Nah, sedikit ada hal yang lucu di sini sebenarnya ya. Kita cek dari segi daily. Dari segi daily
Kita ini 3870. Oke, saya delete dulu ya 3870. Oke, kita punya satu all time high yang ada di 2 hari yang lalu, yaitu ada di harga 3871. Kemarin marketnya itu gagal untuk close di atas 3871. Jadi ini mengindikasikan belum ada cukup momentum market itu bergerak naik di atas 3.900. Mungkin aja ini memang perlu bensin, ya kan? Bensinnya di mana? Bensinnya kalau kalian lihat di sini marketnya ngebuat bullish fair value gap di sini. Lihat, apakah marketnya sudah kena bullish fair value gapnya? Sudah. Tipis sekali ya tuh ya. Dia lebih rendah dari low yang sebelumnya di hari kemarin. Ini beneran masuk dikit doang ya. Dikitnya ini pun berapa sih ya? Coba ya. Ini ke sini cuma 3 poin, cuma 3 pip doang ya. Nggak sampai 3, ini 3853 dan 3852, tipis sekali. Nah, ini marketnya langsung naik ya kan dari 3855 berapa nih? 52 dan sebagainya. Jadi apakah ini marketnya secara teori sudah menyentuh bullish fair value gapnya yang baru tercipta kemarin? Ya secara teori sudah ya kan. Cuman apakah efeknya ini bakal break ke atas? Jika secara teori lagi ketika market sudah kena bullish fair value gap biasanya dia naik. Nah tetapi sekarang kita perlu yang namanya ada candle daily close minimal di atas 3871 selaku all time high yang ada di hari Selasa kemarin. Kalau ada candle daily close nanti di sini ya, berarti besok di hari Jumat kita bakal menyapu antara ya. Jadi sekali lagi kalau hari ini marketnya memang tutup di atas 3875 tetapi dia tidak ekstrim naik sampai 3895, berarti hari Jumat marketnya bakal lanjut naik nge-sweep all time high di 3895 ya. Kemungkinannya begitu ya. Penting hari ini dia close di atas 3871, it's okay. Dari segi daily, apakah kita bisa mengklasifikasikan sesuatu? Ini tidak ada ya. Daily tetap santuy. Yang slow dan fast stokastik sudah hampir memasuki angka yang 90 lagi ya, terutama yang slow. Ini 89, tinggal naiknya lagi ke 90. Yang fast tinggal naiknya lagi di atas 92. Ini udah kedorongnya mungkin bakal mati-matian sih. Ya. Kemudian dari segi RSI juga ini santuy aja di atas 80 ya kan, tidak menjadi masalah. Kemudian dari segi time frame H4. Nah, H4 sekarang apakah ini menjadi yang namanya pergerakan yang aneh ya? Secara H4 sekali lagi H4 kita sudah change of character, kemarin sudah saya infokan ya. Karena H4 ini kan jalannya adalah seperti ini ya. Dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low ya kan. Dia kan lebih rendah daripada nih, kemudian dia ngebuat change of character dengan body candle close. Kemudian marketnya terbang tinggi ya kan. Di sini marketnya body candle close pada saat sesi London ya kan, body candle close. Jadi otomatis secara H4 di sini marketnya sudah bullish lagi. Ya, karena di sini marketnya ngebuat yang namanya change of character. Berarti kita punya satu valid inducement yaitu di sini. Ini adalah sudah valid menjadi inducementnya di H4 ya. Jadi untuk sekarang swing dari H4 yang valid adalah dari sini sampai sini. Maka dari segi H4 Fibonacci bisa juga kalian pakai dari sini sampai sini. Maka market di sini sebenarnya sudah sudah kena 38,2 Fibonacci retracement. Yang dimana ini 38,2 adalah level yang menurut saya sudah oke untuk market itu melanjutkan kenaikan ke atas. Sekalipun marketnya ini semisalnya memilih untuk turun, kita masih punya satu bullish fair value gap di H4 yang dimana ini dibarengi dengan level 61,8 yang ada di 3832 di sini. Dan ini juga sudah saya gambar sebelumnya, ini adalah resistance become support di time frame H1. Ya, jadi kalau kedepannya dalam beberapa jam ke depan, atau enggak lebih gampangnya adalah jika candle H4 ada balik lagi di atas 3871, oke. Kalau ada H4 bentukannya seperti ini, kalian mau instant buy
ya. In standby seperti ini, stop lossnya wajib di bawah 38,2. Karena ini adalah time frame H4 yang sangat besar, ini adalah 200 pip. Untuk target sampai mana? Kemarin karena market ini merespek 3893 selaku 1272 extension Fibo, ya kan? Yang dimana dari sini sampai di sini ini kan respect 1272, ya kan? Berarti next target bisa sampai 1618. 1618 ada di 3920. Kalau kalian ada yang mau ambil buy dengan kondisi H4 close di atas 23,6 tadi, atau enggak di atas 100% untuk extension, ya, atau enggak di atas 3871, bentukan candlenya kayak begini, ya close di 3875 misalnya. Kalian mau in standby, berarti otomatis stop loss 200 pip, take profit 400 pip. Kalau dilihat risk reward ratio sih masuk 2 sekian. Hanya saja apakah bakal marketnya itu langsung nge-spike naik? Harapan saya sih begitu, ya kan? Cuman sekali lagi market di sini gold kalau lanjut drama ya ini bisa menjadi hal yang buruk, yang dimana kalau dramanya berlanjut ini nggak bisa naik dan nggak bisa turun. Ini bakal menjadi masalah sih. Itu aja. Harapan saya sih dia close di atas, kemudian kita sama-sama profit enak langsung nge-buy target sampai 3920. Kalau kalian mau targetkan hanya sampai 3900 pun juga nggak masalah, karena risk reward ratio-nya 1:1. 1,1 sorry ya. Kalian mau targetkan all time high di sini, nah ini baru 0,93 risk reward ratio-nya. Jadi kalau mau cari 1:1 yang pas adalah di 3897. Ini pun dengan kondisi kalian opennya di 3874 dan 3875 loh ya. Dengan stop loss di sini adalah di bawah 3854, berarti di 3852 atau 3850. Sekitaran sana. Oke. Jadi harapannya begitu secara time frame H4. Intinya H4 nih kita sudah change of character dan H4 juga sudah bullish, daily bullish, overall kita tetap ambil buy aja. Secara H4 ada sedikit dilema yang dimana H4 di sini dari segi time frame, dari segi indikator stokastik dan RSI justru malah kenapa di sini menunjukkan yang namanya divergent. Ya, saya juga heran nih. Kenapa di sini dia membuat divergent? Tapi apakah divergent di sini itu valid? Sementara sih dari bentukannya ya. Dari bentukannya ini saya perlu data lagi 3 candle H4 sih ya. 3 candle atau enggak 2 candle H4 lagi. Saya sedikit ragu sebenarnya dengan kondisi divergent yang begini. Ya. Kalau secara secara tanpa ngelihat indikator, mungkin saya nggak akan terlalu bilang ini sebagai divergent karena gimana ya, jarak dari high di sini ya, jarak dari high di sini sampai high yang di sini itu terlalu pendek ya, terlalu pendek. Jadi ya walaupun ini menghabiskan 6 bar ya kan, 1 2 3 4 5 ya, 6 bar dan berarti 1 hari ya kan. Menurut saya sih ini terlalu pendek ya. Walaupun dari segi indikatornya ini ngelihat gelombang ya kan, dia naik, turun, naik dan sekarang nge-cross lagi. Sama kayak di sini ya kan, naik, turun, naik, sekarang turun lagi. Nah, ini kalau dilihat secara gelombangnya sih ada divergent. Cuman dari segi candlenya di sini kok kayaknya terlalu mepet sih. Kecuali ya pada saat dia naik di sini. Ini saya pakai yang biasanya saya pakai ya, yang dimana nggak perlu pakai indikator, pakai mata aja kalau sudah terbiasa ngeliat divergent tuh kedetek ya. Ya, dia naik ya, anggaplah saya tiru yang di sini ya. Naik, turun, kemudian dia naik. Nah, naiknya di sini tidak begini naiknya ya, tapi naiknya perlahan kayak begini. Perlahan dia naik, dia lebih tinggi, cuman dia kelihatan lebih mengerem. Ya, kelihatan dia ngeremnya. Lihat, kemudian nah di sini baru kemungkinan terjadi divergent. Kelihatan ini jaraknya tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh seperti ini dan juga tidak terlalu mepet kayak begini. Lebih kayak proporsi aja sih ya, proporsi aja. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu pendek. Jaraknya gimana? Ya ini subjektif sih sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah terbiasa yang ngelihat divergent yang works ya tanpa bantuan indikator, biasanya pasti kalian ngelihatnya kayak begini ya. Jarak dari puncak atau nggak dari low yang ke low itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kayak beginilah ya.
Kalau yang saya lihat di sini ini terlalu dekat sih. Lebih cenderung ini dikatakan sebagai fake out. Oke lah, ini kalau kalian sebutnya sebagai fake out di 3871, ya ini make sense. Masih bisa saya katakan ini sebagai fake out. Yang dimana dia break di atas 3871 tapi ujung-ujungnya dia balik lagi ke bawah. Satu candle H4 di sini dihabiskan dengan dua candle H4. Ini kalau kalian bilang fake out, oke, saya masih toleransi. Kalau ini secara indikator dibilangnya divergent, ya indikator sih bilangnya divergent, cuma saya pribadi kok kayaknya nggak begitu valid sih. Jadi di sini walaupun indikator bilangnya divergent, secara RSI ini masih di atas 50 ya. Lebih tepatnya ini sekarang flat di 60, kemudian dari segi stokastik ya ibaratnya gimana ya, permainan gasnya itu kayak orang naik motor ya kan, dia cepet dikendorin lagi, dicepetin lagi, dikendorin lagi. Tapi secara bensin dan power dari kendaraannya di sini masih akselerasinya masih bisa tinggi gitu kan. Walaupun permainan gasnya ini dikenceng turun, dikencengin lagi, dikendorin lagi. Tapi RSI-nya ini masih lumayan bisa ngedorong naik. Cuman apakah valid demikian? Nah itu ya. Makanya kita perlu penutupan H4 di atas 71, di atas 72, baru itu bakal menjadi validasi ini marketnya kembali lagi ngegas naik. Gitu ya. Sekarang dari segi H1, ya ini H1 udah tidak ada perubahan sih sebenarnya ya. Kalau kalian ada yang mau trade di atas 3871 secara H1, menurut saya itu sedikit high risk. Ya. Lebih aman di atas 3871 adalah di time frame H4 ya. Lebih prefer karena saya worry-nya ini bakal kayak kemarin di sini ya. Dia break, nggak ada retest langsung terbang, dan di sini dia break lagi di bawah 3871, naik lagi tapi dia break lagi kemudian dia turun. Jadi kalau kalian mau di atas H1 di atas 71 time frame H1 ya silakan sih kayak begini misalnya ya. Targetkan 3900 boleh, atau enggak langsung target 3920 juga boleh. Bebas kalian mau targetkan yang mana, ataupun kalian targetkan sampai sini doang. Silahkan juga tidak menjadi masalah ya. Kalau saya pribadi bagaimana? Kalau saya pribadi mungkin karena di sini sudah mantul dari sini, kayaknya saya untuk nge-buy di sini mungkin tidak akan terlalu gimana sih. Mungkin saya akan buy di atas resisten dengan kondisi kayak kemarin. 3871. Kalau H1-nya memungkinkan ya, memungkinkan H1 bisa close di atas 3871 dengan clear dan di sini price action-nya kelihatan gitu kan. Ya, mungkin saya akan buy di atas 3871 dengan skenario yang seperti ini. Kemudian, kalau pakai indikator secara H1. Nah, H1 di sini potensi terjadi yang namanya divergent. Bullish divergent. Kalau tadi H4 ya kan bearish divergent, cuman H1 potensi bullish divergent. Dan dimana di sini dia ngebuat high secara stokastik ya potensialnya, dan secara di sini dia ngebuat low lebih rendah sedikit sekali ya, dikit banget low-nya bedanya nih ya, benar-benar sedikit sekali, derajatnya mungkin cuma 5 derajat mungkin ya, ini benar-benar pendek banget deh. Oh bahkan nggak sampai 5 ya, 1 sekian derajatnya, cuma kelihatan ini sebagai divergent. Secara H1 indikatornya ya dia kemarin tidak sampai zona overbought ya kan, dia ternyata berhenti di 70 kemudian muter gitu kan, dan sekarang ketahan di 50. Untungnya dia tidak sampai drop lebih rendah dari dia tidak drop benar-benar drop di sampai 40, untungnya sih enggak ya, dia berhenti di 50 sekarang nih per video sekarang. Jadi kalau ini nge-cross balik RSI-nya stokastik nge-cross balik, RSI ngedorong naik di atas 60 lagi, ini kemungkinan bisa lanjut naik lagi, dan memang terjadi bullish divergence secara time frame H1. Kemudian dari segi H1 apalagi? Dari segi H1 kalau dilihat price actionnya sekarang bagaimana? Kalau dilihat secara price action H1 ya kasar kata di sini kita mempunyai titik change of character. Ya, karena secara H1 marketnya kan begini ya. Dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Terakhir di sini kan H1-nya yang terjadi yang namanya breakout structure. Kemarin sudah saya gambar ya kan. Di sini bos, dan di sini sebenarnya market mengalami change of character. Dan apakah di sini change of character sudah valid?
Ekornya doang iya, tapi tidak ada candle body close di bawah 3853. Jadi H1 kalau dibilang change of character, iya teorinya benar. Cuman saya pribadi kalau ada candle body close ya, body candle close di bawah suatu level tertentu, baru saya memvalidasi itu sebagai change of character gitu kan. Itu secara H1 ya. Ini masih tipis banget dibilang sebagai change of character. Kemudian dari segi H1 mungkin di sini saya lebih prefer ngelihatnya sebagai pola falling wedge sih kayaknya ya, atau kompresi ya. Kayaknya begini deh. Begini sih. Kayaknya begini. Kayak falling wedge sih. Ya, kayak falling wedge. Cuman coba kita klarifikasi di time frame kecil 15 menit. Coba kita tarik trendline dari puncak ya. Puncak kenanya di sini, ini sudah tidak valid. Kenanya di sini ini terlalu jauh. Kalau kena di sini ini terlalu jauh. Kayaknya sih terlalu jauh ya. Ya ini terlalu jauh sih. Terlalu jauh. Jadi kita coba pakai dari sini ya. Dari sini kenanya di sini. Dan dari sini kenanya di sini. Ya, ini dibilang seperti falling wedge ya kan, ini ujungnya ketemu. Dan apakah ini M15 sudah break falling wedge? Iya, M15 sih ini tinggal tunggu ya. Kalau dia break di atas ya berarti falling wedge sudah selesai. Kalau kalian mau ambil buy, saya sih nggak mau ngambil buy di sini sih ya. Saya lebih prefer di atas 3871 untuk sekarang. Biarpun telat ya saya lebih prefer cari aman. Karena ini M15 nih begini nih soalnya nih. Ya turun, naik, turun, naik, turun. Kalau kalian mau paksa untuk ambil change of character dari time frame 15 menit ya. 15 menit sebenarnya kalau terjadi change of character seharusnya dari sini. Karena ini adalah valid high. Karena pergerakannya adalah dari sini. Dia low, dia lower high, dia nge-lower low, dia lower high dan langsung lower low. Oke, jadi kalau ada market sekali lagi ini sama ya 3870. Jadi secara teorinya kalau pakai market structure ini lebih prefer untuk ambil buy di sini. Ya, di 3870 berarti mepet dengan 3871 juga, sama aja intinya di atas di sini kalau mau nge-buy. Kalau mau lebih ekstrim lagi sebenarnya sih ini sudah telat untuk ambil buy-nya karena di sini change of character sudah terjadi. Dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini sudah change of character secara time frame lebih pendeknya lagi ya, jarak lebih pendek di sini. Di sini marketnya sudah cok. Ya, ini sudah cok di sini. 15 sih di sini sudah cok. Jadi kalau kalian mau ambil agresif banget nih di sini ya, as long as ini low-nya tidak break ya. Kalau kalian ada berpikiran untuk nge-buy di teritori ini dengan harga belum break di atas 70 dan 71, selama ini low tidak break, berarti kalian oke lah, kalian beranggapan untuk ambil buy, silahkan. Terserah kalian mau pilih yang mana. Mau cari aman di atas atau mau cari high risk sekarang. Kalau high risk sekarang itu stop loss-nya pun 114 pip. Ya, karena ini merupakan 15 menit ya. Kalau pakai M5 mungkin ya, kalau M5 sih di sini ada demand-nya ya. M5 untuk ngetes change of character dan juga time frame 15 menit. Ini M5 ada demand-nya. Jadi kalau kalian kepikiran untuk ini misalnya turun sampai sini lagi dan terjadi pembalikan misalnya, kalian mau ambil buy target mungkin sampai 70 dulu atau mungkin kalian extend mungkin sampai 3.900 ya silahkan. Ditanggung masing-masing ya, karena sekali lagi intinya kita tetap nge-buy, hanya saja di mana kalian mau nge-buy. Nge-buy di sini termasuk high risk. Tapi sekali lagi ya, high risk high reward. Kalau kalian yang nge-buy di sini dan semisalnya ke depannya marketnya beneran ngegas sampai 3.900, profit kalian bakal lebih besar dari orang yang nge-buy di sini. Walaupun lotnya sama 0,01. Ya, tapi kalau lotnya beda ya udah itu bakal beda. Kita bicarakan lotnya yang sama ya 0,01. Risknya pun kalian bakal lebih kecil. Misalnya kalian langsung nekat open buy di sini. Di sini risknya 120 pip. Kalau orang yang nge-buy di sini, risknya bakal sampai 200 pip. Ya udah kayak tadi ya kan 200 pip. Ya silahkan kalian mau pilih yang mana, bebas. Kalian mau pilih yang buy di bawah di sini atau nge-buy di sini, ya langsung tembak sampai atas sampai sini ya kan. Di sini boleh, atau kalian tipe orang yang
ini break ke atas, terjadi retest ya. Nanti kalian ambil buy, tembak sampai 3.900, silakan. Yep, ya udah pilih salah satu. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Ingat, kita masih seharusnya mengalami kenaikan dengan kondisi government shutdown di Amerika. Kalau misalnya market gold tidak ada drama, ini seharusnya naik. Kalau tiba-tiba market gold drama lagi, ya udah kemungkinan kita bakal stuck. Stucknya di mana? Mungkin sampai 3893 turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan itu adalah skenario yang saya tidak inginkan sebenarnya. Karena nggak masuk akal aja ya kan, dengan pemerintahan Amerika yang shutdown sekarang, ketidakpastian hadir dan ketakutan dan ketidakjelasan itu hadir, kenapa gold malah tidak dicari gitu kan? Itu yang saya bingung. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.